Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, marilah kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang menjadi bekal kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk setiap berkat-Mu dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami hingga saat ini, Tuhan memberikan hari yang baru, nafas kehidupan dan kesehatan, hingga kami boleh melanjutkan setiap aktivitas kami dan menerima setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk boleh mendengar dengan baik, serta ajarlah kami untuk boleh mengerti dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu adalah kasih, dan kasih itu sendiri datangnya dari Tuhan Allah. Itu sebabnya jika ayat hari ini mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan, itu artinya ketakutan tidak akan pernah menghantui kehidupan orang yang mau tinggal dan diam bersama-sama dengan Allah. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada banyak hal dan kejadian yang boleh membuat kita takut. Ada banyak kesulitan, tantangan, dan perjalanan hidup yang boleh menimbulkan rasa khawatir di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Itu adalah hal yang wajar, sesuatu yang lumrah, karena kita adalah manusia biasa, karena kita adalah manusia yang fana, manusia yang serba memiliki keterbatasan. Tetapi firman Tuhan menekankan pada hari ini bahwa di dalam kasih, yang artinya bahwa di dalam Allah tidak akan ada ketakutan. Sebab kasih yang sempurna, sebab Allah kita yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. Artinya apa? Bahwa Tuhan punya solusi dari setiap ketakutanmu dan kekhawatiranmu. Tuhan memiliki jalan keluar dari setiap kesulitan atau tantangan yang engkau alami, asal kita mau benar-benar mengasihi Dia. Asal kita mau dengan sungguh-sungguh tinggal dan hidup di dalam kasih itu, yaitu di dalam Tuhan Allah. Jemaat yang saya kasihi, di bagian terakhir firman ini berbunyi, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Orang yang takut
yang selalu dihantui oleh rasa takut akan pergumulan atau persoalan hidup, itu karena dia tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam Allah. Tidak dengan totalitas hidup bersama-sama dengan Allah. Orang yang khawatir karena kesulitan atau tantangan hidup, itu karena dia tidak benar-benar hidup di dalam Allah. Tidak sepenuhnya berserah kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oleh karena itu, tetaplah tinggal di dalam kasih. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini untuk tetap tinggal di dalam kasih, tetap hidup dan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Sekalipun ada banyak hal, kejadian, kesulitan, pergumulan yang boleh mendatangkan rasa takut dan rasa khawatir di dalam hidup kami masing-masing. Tetapi ketika kami mau tinggal di dalam kasih dan di dalam Tuhan Allah, maka kasih yang sempurna akan melenyapkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Di dalam Tuhan dan di dalam kasih-Mu ada solusi dari setiap kesulitan yang kami alami. Di dalam kasih-Mu ada jalan keluar dari setiap tantangan yang kami alami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun dan ajarlah kami untuk selalu hidup, tinggal, dan bersama-sama secara totalitas dan sepenuhnya menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami di dalam satu hari ini, berkati seluruh jemaat-Mu yang akan kembali bekerja. Kiranya setiap yang mereka kerjakan boleh menghasilkan buah, untuk boleh mereka pakai melanjutkan kehidupannya, menjadi sukacita bagi mereka di tengah-tengah keluarga, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat-Mu yang berduka, hiburkanlah hatinya. Jemaat-Mu yang sakit, Engkaulah sumber kesehatan. Berkati setiap makanan, minuman, dan obat, menjadi sumber kesehatan bagi jemaat-Mu yang sakit. Jemaat-Mu yang lemah Engkau kuatkan. Jemaat-Mu yang memiliki pergumulan, jalan keluar, dan solusi Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.